Survei dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, kita sering ingin mengetahui apa yang dipikirkan, dirasakan, atau dilakukan oleh sekelompok orang. Misalnya, apakah konsumen berniat membeli mobil listrik, seberapa puas pelanggan terhadap sebuah layanan, atau faktor apa yang memengaruhi keputusan seseorang membeli suatu produk. Salah satu metode yang paling banyak digunakan untuk menjawab pertanyaan seperti ini adalah survei. Survei memungkinkan peneliti mengumpulkan data dari sejumlah responden secara sistematis, kemudian mengubah jawaban mereka menjadi data yang dapat dianalisis secara kuantitatif. Dalam survei terjadi proses komunikasi antara peneliti dan partisipan atau responden. Peneliti mengajukan pertanyaan yang dirancang berdasarkan masalah dan tujuan penelitian. Responden memberikan informasi melalui jawaban mereka. Pendekatan komunikasi memiliki beberapa keunggulan. Pertama, fleksibilitas karena survei dapat mengukur sikap, persepsi, motivasi, preferensi, dan niat. Kedua, efisiensi karena data dari banyak responden dapat dikumpulkan dalam waktu relatif singkat. Ketiga, cakupan geografis terutama melalui survei daring dapat sangat luas. Namun survei juga memiliki kelemahan. Tidak semua populasi mudah dijangkau. Selalu terdapat kemungkinan terjadinya error atau kesalahan pengukuran. Survei yang baik tidak dimulai dengan langsung menyebarkan Google Form. Peneliti terlebih dahulu menentukan pertanyaan penelitian, kemudian menerjemahkannya menjadi pertanyaan pengukuran. Setelah itu, peneliti memilih pendekatan pengumpulan data dan merancang instrumen penelitian. Peneliti perlu mengidentifikasi siapa responden yang memenuhi kriteria. Bagaimana mendorong mereka berpartisipasi juga penting. Peneliti mempertimbangkan kemungkinan sumber kesalahan dan cara meminimalkannya. Barulah instrumen disiapkan dan survei diberikan kepada responden. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan pengolahan dan analisis data. Jadi kualitas penelitian survei sangat bergantung pada kualitas proses prakuesioner. Secara umum terdapat 3 pendekatan komunikasi yang dapat digunakan. Pertama, self-administered survey, di mana responden membaca dan mengisi sendiri kuesioner. Survei online merupakan contoh yang paling umum saat ini. Kedua, telepon survei, yaitu pertanyaan disampaikan melalui telepon. Ketiga, personal interview, yaitu interaksi langsung antara pewawancara dan responden. Masing-masing pendekatan memiliki keunggulan dan kelemahan. Self-administered relatif murah dan dapat menjangkau wilayah yang luas. Personal interview memungkinkan peneliti menjelaskan pertanyaan yang tidak dipahami responden. Namun, personal interview membutuhkan lebih banyak waktu dan sumber daya. Tidak ada satu pendekatan yang selalu paling baik, sehingga pilihan harus disesuaikan dengan tujuan penelitian. Tantangan besar penelitian survei adalah mendapatkan responden yang benar-benar bersedia berpartisipasi. Ada responden yang tidak dapat dihubungi dan ada yang berhasil dihubungi tetapi menolak. Ada pula yang ternyata tidak memenuhi kriteria penelitian. Motivasi berpartisipasi meningkat ketika responden menganggap topik penting atau mempercayai institusi peneliti. Partisipasi menurun ketika responden terlalu sibuk, tidak menyukai topik, merasa tidak memahami pertanyaan, atau khawatir konsekuensi jawaban. Peneliti juga harus memperhatikan sumber error seperti pertanyaan tidak jelas atau pewawancara yang memengaruhi jawaban. Responden juga bisa memberikan informasi tidak akurat sehingga jumlah responden banyak saja tidak menjamin kualitas. Perkembangan teknologi membuat survei berbasis web semakin populer. Software survei memungkinkan desain kuesioner, berbagai jenis pertanyaan, dan publikasi online. Software juga memungkinkan memperoleh data secara real-time serta mempercepat analisis dan pelaporan. Survei web relatif murah, cepat, dapat menggunakan stimulus visual, dan memberikan persepsi anonimitas. Survei web mampu menjangkau responden secara luas, tetapi tidak semua kelompok memiliki akses teknologi yang sama. Rekrutmen responden daring dapat menimbulkan masalah representativitas. Peneliti menghadapi self-selection bias ketika orang sukarela berbeda dari populasi target. Karena itu,
Kemudahan teknologi tidak boleh menggantikan prinsip metodologi penelitian yang baik. Jadi, keberhasilan survei tidak hanya ditentukan oleh jumlah responden, tetapi juga oleh kualitas instrumen, pemilihan responden, tingkat partisipasi, metode pengumpulan data, dan kemampuan peneliti meminimalkan error. Survei yang baik bukan sekadar menyebarkan kuesioner dan mendapatkan banyak jawaban. Survei yang baik adalah proses menghasilkan data yang mampu mewakili secara akurat fenomena yang ingin kita teliti.